Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Swasda Talk. Saya Anandita Matahari akan memandu talk show pada siang hari ini selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita berkenalan dengan pembicara kita dan memulai talk show pada siang hari ini, kayaknya seru nggak sih kalau kita ngeluarin slogan kita dulu? Swasda Talk, mendengar dan menyuarakan. Asik, keren banget nih. Nah, hari ini kita kedatangan Nadia dan Mikaela dari Suara Siswa Sudirman II. Selamat siang Nadia dan Mikaela. Siang Andit, makasih ya udah ngundang kita ke acara ini. Siang Andit, terima kasih udah ngundang kita di acara talk show pada siang ini. Ya, makasih juga udah mau kita undang dan kita ajak berbicara nih tentang topik demokrasi. Kayak yang udah kita ketahui di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi ini akan segera dilaksanakan pemilihan ketua BES. Nah, BES itu di sini kependekan dari Badan Eksekutif Siswa Sudirman atau OSIS ya kalau di sekolah lain. Nah, kalian nih sebagai bagian dari persiswa, bagaimana cara kalian meramaikan pesta demokrasi yang akan segera dilaksanakan ini? Kami sebagai bagian dari persiswa ikut menyemarakan kegiatan pemilihan ketua BES yang baru ini dengan memasang spanduk yang berisi dukungan-dukungan kepada para ketua BES. Kami juga memasang beberapa poster di setiap sudut sekolah seperti di depan kelas-kelas, di koridor, di kantin, dan di depan toilet. Kita juga jadi para siswa bisa lihat poster ini dimanapun mereka berada selama di lingkungan sekolah. Nah, dengan pemasangan spanduk dan poster ini, harapnya kami bisa ikut meramaikan kegiatan pemilihan ini supaya lebih terlihat euforianya. Oke, kalau dari Mikaela gimana? Nah, karena kita sebagai bagian dari persiswa udah nempel-nempelin nih kayak poster, terus banner-banner seperti ini. Nah, kita tuh dengan adanya banner-banner seperti ini, nah kita jadi ada harapnya untuk bagi para siswa-siswa di sini bisa tahu nih proker-proker ataupun kinerja-kinerja dan latar belakang dari para calon ketua BES kita. Nah, selain itu kita sebagai bagian siswa juga ikut menyemarakan lewat teknologi, karena di era dunia digital ini kita tahu kan bahwasannya teknologi ini beneran berperan penting loh bagi kalau kita mau menyemarakan seperti ini ya kan. Nah, kita tahu kalau misalnya teknologi berperan penting sehingga kita sebagai bagian persiswa ikut menyemarakan di media sosial juga seperti itu. Oke, keren banget ya. Jadi kalian bikin banner, poster kayak yang bisa kita lihat di belakang ini nih. Keren banget sih. Nah, tadi kan Mikaela juga udah menyinggung tentang teknologi gitu ya, media sosial. Konten apa aja nih yang kalian upload di media sosial kalian untuk meramaikan pesta demokrasi ini? Dalam penggunaan teknologi, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakannya dalam hal-hal yang positif. Kami ikut meramaikan kampanye para calon ketua BES lewat Instagram kami. Follow ya guys. Lalu ada video yang kami buat sendiri yang bertemakan demokrasi. Nah, di dalam video ini ada definisi dari demokrasi. Jadi sebelum berdemokrasi kita pun juga harus tahu apa itu demokrasi. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa cek ya di Instagram kita @swasda_, karena di sana bakal ada lebih banyak konten mengenai suara demokrasi lainnya. Terima kasih. Nah, kalau dari Mikaela? Nah, kalau kita bahas tentang teknologi atau demokrasi digital ini, menurut APCI atau Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, bahwasannya pada tahun 2016 terdapat 88 juta jiwa dari 210 juta jiwa yang telah memakai internet di Indonesia. Jadi, tentu aja nih, kita sebagai bagian persiswa pasti dong memaksimalkan teknologi sebagai cara kita untuk menyemarakan pesta demokrasi di lingkungan sekolah ini. Nah, dengan itu kalian juga seperti yang udah dibilang sama pembicara satu yaitu Nadia, bahwasannya kita udah ngebuat Instagram yang isinya tentu aja tentang demokrasi ataupun ya aspirasi-aspirasi dari siswa
untuk siswa juga nih. Nah, dari situ juga kita inginnya di situ kita juga bisa lihat loh dari Instagram itu bahwasannya adanya inovatif ataupun kreativitas dari para siswa kita ataupun di Sudirman ini, bahwasannya kita nih udah keren-keren banget gak sih? Udah kelihatan deh pokoknya kreativitas kita gitu. Di sini dengan adanya itu juga kita ingin banget nih para anak muda di Indonesia lebih peduli lagi tentang demokrasi ataupun politik. Begitu nih. Duh, keren banget ya kalian. Ini tepuk tangan dong buat Mikaela sama Nadia. Jadi selain banner dan poster, kalian juga bikin konten-konten gitu ya di media sosial. Iya, benar. Namanya Swasda_. Jangan lupa di-follow ya. Nah, sekarang akan dibuka sesi pertanyaan dari para penonton. Silahkan yang ingin bertanya, Ira ya. Perkenalkan diri dan pertanyaan. Perkenalkan, saya Irmalia. Saya ingin bertanya, apakah demokrasi sekolah bisa terjadi black campaign antara kandidat atau tim sukses? Apalagi di teknologi seperti sekarang ini. Ayo, Nadia, Mikaela, apa nih jawabannya? Menjawab pertanyaan dari Ira, demokrasi di sekolah dan terjadinya black campaign itu sangat sekali mungkin untuk terjadi. Dari kandidat ini bisa saja dari salah satunya pasti ada yang nggak suka sama kandidat lainnya. Jadi dia bikin kampanye yang bisa menjatuhkan salah satu kandidat itu. Tapi black campaign ini kampanyenya nggak sehat loh. Jadi kalau bisa, walaupun kita masih di sekolah, kampanye ini harus dibuang ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau dari saudari Mikaela apa nih pendapatnya? Nah, kalau black campaign ini bisa banget terjadi nih. Kalau kita lihat dari sudut pandang sekolah juga, itu juga kemungkinan loh terjadi. Karena setiap kandidat, para calon ketua BES itu pasti loh memiliki ambisi untuk menang, untuk ingin mengalahkan lawan-lawan mereka, betul. Jadi mereka nih pasti ada aja nih, mungkin aja mereka akan menjatuhkan satu sama lain. Tapi kita juga tahu dong kalau misalnya black campaign itu nggak baik, apalagi ini kan sekolah ya, kita nggak boleh sampai ada perpecahan, apalagi mereka ini kan calon atau kandidat dari ketua BES, jadi mereka juga harus menjaga sikap di area lingkungan sekolah, apalagi kalau misalnya ada perpecahan kan pasti wah hancur banget nggak sih? Jadi ya kita harus diingat juga nih buat teman-teman yang bakalan jadi next kandidat dari calon ketua BES. Kalau misalnya ya untuk ambisi-ambisi yang tidak baik seperti black campaign itu lebih baik nggak usah deh. Karena gimana kalau misalnya kita untuk demokrasi secara sehat aja, ya nggak sih? Iya, benar. Nah, itu dia jawaban dari saudari Nadia dan Mikaela. Kita ini boleh bersaing gitu, tapi saingannya yang sehat, jangan sampai black campaign gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silahkan Azra. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azra. Yang dari tadi ditanyakan oleh moderator dan dijawab oleh pembicara itu hanya dari positif dari demokrasi kan ya. Lalu bagaimana sisi negatif dari demokrasi di era digital? Terima kasih. Kelebihan dalam demokrasi di era digital itu pasti udah banyak orang yang bikin votingnya jadi lebih mudah lewat e-voting atau electronic voting. E-voting ini mempermudah kita dalam melakukan voting, mengurangi biaya, serta jadi lebih mudah dalam melakukan penghitungan. Tapi e-voting ini nggak selalu menampilkan yang bagusnya, karena kalau ada e-voting yang sistemnya itu elektronik, bisa aja dihack oleh hacker, dan itu bakal hancur banget hasil votingnya nantinya. Dan juga nggak dipungkiri kalau misalnya e-voting ini bisa berakhir dengan kecurangan. Jadi demokrasi yang seharusnya berjalan dengan jujur dan adil malah dilingkupi dengan kebohongan dan kecurangan. Gitu ya.
Jadi bisa jadi dihack dan bisa jadi dicurangin. Kalau Saudari Mikaela, menurut Anda gimana? Betul sih tadi apa yang dikatakan oleh Azra, bahwasannya kita dari tadi ngomongin yang positif-positif terus sih. Karena kalau misalnya di era dunia digital ini telah kita ketahui bahwasannya banyak banget nggak sih kejahatan di teknologi-teknologi atau internet. Misalnya seperti cyberbullying dan lain-lain. Dan black campaign itu juga bisa loh dari internet. Nah, tapi kita sebagai generasi milenial ini di era dunia digital ini kita tuh juga harus bisa loh buat ngemilah-milah apa yang harus kita lakuin di internet ataupun media sosial, karena telah kita ketahui bahwasannya jejak digital itu nggak akan pernah hilang loh. Jadi hati-hati dalam bermain media sosial, sehingga kita bisa tahu kalau misalnya dampak dari negatif itu muncul karena adanya keinginan dari orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita dari awal emang niatnya mau jahat-jahat di media sosial, pasti dong bakalan ngelakuin itu terus-terusan di media sosial. Tapi karena kita sebagai siswa di Sudirman ini pasti tahu dong, udah ngerti gimana cara bermain media sosial dengan baik. Apalagi kita juga udah bikin Instagram buat memunculkan kreativitas kita dan gimana cara kita untuk menggunakan media sosial itu sendiri dengan cara yang bijak begitu. Jadi intinya adalah dampak dari negatif itu bisa kita tutupi dari apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa show di media sosial gitu. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Syifa. Apakah penerapan e-voting di sekolah efektif? Oke. E-voting ya. Kalau kita ngomong e-voting, tadi pas pertanyaan sebelumnya Nadia udah ngomong nih, ada dampak positif dari e-voting itu sendiri. Cuman telah kita ketahui dari Kominfo bilang kalau misalnya ada 800.000 situs hoax yang ada di Indonesia. Jadi menurut aku untuk e-voting itu sendiri tentu nggak efektif, apalagi di sekolah, karena euforia dari pemilihan tersebut atau misalnya euforia dari kita melaksanakan voting atau pemilu itu tersebut nggak kerasa. Jadi menurut aku gimana kalau misalnya kita langsung voting secara langsung aja biar kerasa nggak sih, gitu sih menurut aku. Kalau kamu? Silakan Nadia. Iya benar juga kata Mika, tapi voting secara digital itu sebenarnya bagus karena mempermudah kita, apalagi kita ini pemuda dan pemudi yang hidup di era digital. Kita juga perlu lebih paham mengenai teknologi. Jika nantinya pemilihan ketua BES di Sudirman ini melakukan lewat voting digital, itu merupakan hal yang bagus dan efektif menurut saya. Apalagi semua murid itu bakal dipermudahkan, apalagi semuanya sekarang udah megang handphone masing-masing. Terus juga nggak akan buang-buang waktu dan biaya. Sekian. Nah, oke. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Ya ada. Oke. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 orang yang sudah bertanya, Ira, Azra, dan Syifa. Apalagi kepada 2 pembicara di sini, terima kasih sudah memberikan jawabannya kepada pertanyaan-pertanyaan tadi. Kayaknya sebelum kita tutup, jargon lagi nggak sih? Sasda Talk, Mendengar dan menyuarakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara dan yang sudah memberikan pertanyaan. Saya Anindita Matahari, terima kasih. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.